Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu tool atau alat yang keren banget buat kenalan lebih dalam sama diri sendiri. Kalau kamu pernah ngerasa bingung, nggak tahu mau melangkah kemana, anggap aja sesi kita kali ini sebagai pemandu pribadi buat nemuin jalan yang paling pas buat kamu. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi di persimpangan jalan? Di depan ada banyak banget pilihan, sampai-sampai malah jadi bingung sendiri mau ngapain. Mau pilih jurusan kuliah, atau mikirin karir nanti gimana, rasa cemas dan galau itu wajar banget kok. Tenang, kamu nggak sendirian. Sekarang coba bayangin deh, gimana kalau kamu punya sebuah peta? Tapi ini bukan peta biasa loh. Ini peta yang khusus dibikin buat menavigasi isi kepala dan hati kamu sendiri. Peta yang nunjukin di mana letak harta karun bakatmu dan kemana jalan minatmu bakal ngebawa kamu. Nah, inilah ide utama di balik obrolan kita hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya peta potensi itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak kompas pribadi kamu. Sebuah alat yang bakal selalu nunjukin arah utara yang paling benar buat kamu, arah yang paling kamu banget. Oke, secara definisi, peta potensi diri itu adalah rangkuman visual yang terstruktur tentang siapa diri kamu. Ini bukan sekedar daftar biasa ya, tapi ini sebuah sistem yang nyambungin semua titik. Dari apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, sampai apa yang penting buat kamu, biar jadi satu gambaran yang utuh. Terus, kenapa ini penting banget? Satu, peta ini bantu kamu buat sadar, oh, ini kekuatanku yang harus diasah. Dan, nah ini kelemahanku yang perlu diperbaiki. Dua, kalau gambarannya udah jelas, tujuan kamu jadi lebih tajam dan fokus. Dan yang paling penting, setiap keputusan yang kamu ambil jadi lebih mantap, ada dasarnya, nggak cuma asal tebak-tebakan lagi. Kayak peta beneran, peta diri kita juga punya legenda atau penanda-penanda penting. Nah, penanda-penanda inilah yang jadi berbagai aspek dari diri kamu, dari kepribadian sampai kemampuan. Yuk, kita lihat apa aja sih komponen utamanya? Nah, ini dia fondasi peta kamu. Ada minat, yaitu hal-hal yang bikin kamu semangat. Terus ada bakat. Ini yang kayaknya gampang aja gitu buat kamu lakuin secara alami. Beda lagi sama keterampilan. Ini yang harus kamu pelajari dan latih. Lalu ada kepribadian yang jadi ciri khasmu, nilai sebagai kompas moral, dan tentunya tujuan sebagai destinasi yang mau kamu capai. Semua ini kalau digabungin, jadi gambaran lengkap tentang dirimu. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara bikinnya? Jangan khawatir, ini lebih gampang dari yang kamu bayangin kok. Kita bakal pecah prosesnya jadi beberapa langkah yang simple. Ini dia kerangkanya. Kita mulai dari refleksi diri, lalu kita kumpulin data tentang diri kita, dikelompokkan, terus diubah jadi gambar atau visual, dan yang terakhir, kita bikin rencana aksi yang nyata. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Ini nih intinya. Tanpa refleksi yang jujur, peta kamu nggak akan akurat. Jadi, saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Coba deh ambil waktu sejenak buat bener-bener mikirin jawabannya. Coba inget-inget lagi deh, kapan terakhir kali kamu ngerjain sesuatu sampai lupa waktu? Pas kamu ngelakuin sesuatu bukan karena disuruh, tapi karena emang seneng banget. Apakah itu pas lagi ngoding, melukis, olahraga, atau mungkin pas lagi seru-serunya debat soal topik tertentu? Nah, itulah minat kamu. Pasti ada kan, hal-hal yang buat orang lain mungkin susah, tapi buat kamu tuh klik. Rasanya gampang aja, langsung ngerti. Mungkin itu matematika, belajar bahasa baru, atau mungkin kamu cepat banget paham cara kerja mesin. Ini petunjuk kuat tentang bakat alamimu. Pencapaian ini nggak harus yang gede-gede loh, nggak harus menang lomba atau dapat piala. Mungkin kamu berhasil nyelesain proyek yang susah, atau berhasil bantuin teman yang lagi kesulitan, atau bahkan berhasil masak resep baru yang rumit. Apapun itu, pencapaian ini nunjukin skill dan nilai yang kamu punya. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar sama kelebihan kita sendiri, tapi orang lain justru lihat itu. Coba ingat-ingat, pujian apa sih yang paling sering kamu dapat? Apa orang sering bilang kamu pendengar yang baik? Atau kamu orangnya rapi banget? Atau mungkin kamu punya selera humor yang bagus? Nah, coba catat semua itu. Oke, setelah ngerenuin semua pertanyaan tadi, kepala kamu pasti penuh sama macam-macam pikiran dan ide kan? Nah, sekarang tugas kita adalah nurunin semua itu dari awang-awang pikiran ke sesuatu yang lebih terstruktur. Yuk kita masuk ke langkah kedua dan ketiga. Kumpulin semua bukti yang kamu punya, prestasi di sekolah, pengalaman ngerjain project, masukan dari orang lain, lalu kita kelompokkan. Ada metode simple tapi powerful namanya analisis SWOT. S itu strengths, alias kekuatan kamu. W itu weaknesses atau kelemahan. O itu opportunities, peluang di luar sana yang cocok sama kekuatanmu. Dan terakhir T untuk threats atau tantangan apa yang perlu kamu waspadai. Nah, bagian mikir dan ngumpulin datanya udah lewat. Sekarang waktunya buat main-main, waktunya jadi kreatif, dan bikin semua temuan kamu tadi jadi sebuah gambar yang hidup.
Nggak ada yang benar atau salah di sini ya. Ini kan peta kamu, jadi gayanya ya terserah kamu. Kamu bisa pakai mind map buat lihat hubungan antar ide, diagram lingkaran buat nunjukin porsinya, atau tabel simple kalau kamu suka yang rapi dan terstruktur. Pilih aja format yang paling nyaman buat kamu. Oke, petanya udah jadi. Kelihatannya keren. Tapi, peta kan gunanya bukan buat dipajang doang kan? Tujuan utamanya adalah buat nunjukin jalan. Jadi sekarang gimana caranya kita ubah gambar ini jadi sebuah aksi yang nyata? Coba liatin lagi peta kamu, terus tanyain ke diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Mungkin kamu sadar bakat desainmu kuat, tapi skill software-nya masih kurang. Nah, itu area yang perlu dikembangkan. Atau mungkin minatmu di isu sosial bisa jadi peluang karir. Dari situ, tentukan satu langkah kecil yang nyata. Misalnya, oke, minggu ini aku mau daftar kursus online gratis. Take action. Pada akhirnya, semua ini cuma alat bantu, titik awal aja. Peta ini emang ngasih kamu pemahaman, tapi kamulah yang pegang pulpennya. Kamu yang memutuskan mau pergi kemana, lewat jalan yang mana, dan petualangan apa yang menanti di depan. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu siap buat ambil pulpen itu dan mulai menggambar peta masa depanmu?